Konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Uswatun Hasanah dengan NIM 076, mahasiswi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, konsep kepemilikan. Yang kedua, konsep dasar kepemilikan. Yang ketiga, unsur kepemilikan. Yang keempat, prinsip kepemilikan. Yang kelima, ciri khas hak milik. Keenam, kepemilikan harta atau aktiva untuk akuntansi syariah. Selanjutnya, konsep penilaian aktiva. Dan yang terakhir, teori kepemilikan Islam. Konsep kepemilikan. Konsep berasal dari kata Latin yaitu conceptum, yang bermakna dapat dimengerti atau beberapa pemberitahuan. Aristoteles pernah berkata dalam sebuah karyanya, di mana konsep adalah perangkai pertama terhadap suatu pencipta, wawasan yang memiliki kaidah ilmu pengetahuan dan filsafat perspektif manusia. Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu malaka, yang berarti memiliki. Milik sendiri dalam bahasa Arab berarti penguasa terhadap sesuatu. Kepemilikan secara terminologi. Yang pertama menurut Wahab al-Zuhaili, milik adalah keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasarruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i. Yang kedua, menurut Muhammad Abu Zahro, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Yang ketiga, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, milik adalah keistimewaan yang bersifat menghalangi orang lain yang syarak memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasarruf kecuali terhadap halangan. Konsep dasar kepemilikan. Yang pertama ada Quran Surah Al-Maidah ayat 120 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua adalah Quran Surah An-Nur ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Walladina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaknya kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,
Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Yang ketiga adalah surah Qur'an Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infaklah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Yang keempat adalah Quran Surah An-Nuh ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin taj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surah An-Nisa ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim fakafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaknya dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Yang kelima adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Shadaqallahul azim. Artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Yang terakhir adalah Quran Surah Al-Lail ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda shadaqallahul adzim. Artinya, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Unsur kepemilikan ada 3. Yang pertama private property, yang kedua public property, yang ketiga state property. Private property merupakan kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Izin syariat untuk individu memanfaatkan suatu barang ada 5 sebab. Yang pertama bekerja, yang kedua warisan, yang ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidup, yang keempat pemberian negara untuk kesejahteraan rakyat. Bisa berupa tanah pertanian, barang, dan uang modal. Yang kelima harta yang diperoleh individu tanpa berusaha, contohnya hibah, wasiat, mahar, barang temuan, santunan, dan lain-lain. Public property, kepemilikan umum atau milkiyah ammah, izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti air, sumber energi berupa listrik, gas, batu bara, nuklir, dan lain sebagainya, hasil hutan, sungai, danau, pelabuhan, dan minyak, dan lain-lain. State property atau kepemilikan negara atau milkiyah daulah, izin syariat atas setiap harga yang pemanfaatannya berada di tangan khalifah atau kepala negara. Contohnya, rampasan, perang, atau ghanimah. Jika pada saat sekarang contohnya adalah tanah wakaf, tanah hak negara. Prinsip kepemilikan. 1. Pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. 2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. 3. Penggunaan harta benda secara berfaedah. 4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. 5. Memiliki harta benda yang sah. 6. Penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. 7. Penggunaan harta benda tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. 8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Ciri khas hak milik. 1. Harta milik adalah amanah. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah. 2. Harta milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. 3. Hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. 4. Sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomis. 5. Hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat ia terkait dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah dari Allah. 6. Hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Kepemilikan aktiva untuk akuntansi syariah. Definisi harta menurut FASB Statement tahun 1985. Aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Dalam kerangka acuan Islam, barang, harta, atau aktiva adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berwujud dalam berbagai produk dan komoditas yang berguna dan baik yang memanfaatkannya menimbulkan perbaikan secara material, moral, maupun spiritual pada konsumennya. Konsep penilaian aktiva tertera dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna wa rummana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Teori kepemilikan Islam. Teori kepemilikan Islam kaitannya dengan akuntansi syariah menyangkut perhitungan kepemilikan harta atau aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan raca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat, dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.